Sebelumnya, di Solo Leveling Season 2, para hunter berhasil memenangkan pertarungan di Pulau Jeju. Dan kemenangan ini nggak bakal terjadi kalau si Jinwoo nggak datang. Peperangan ini berhasil dimenangkan, namun menelan banyak sekali korban. Salah satunya adalah hunter tingkat atas, yaitu Min Byung-gu. Nah, setelah peristiwa itu, Jinwoo menjadi sangat terkenal dan akhirnya dia pun mutusin buat ngebangun guild sendiri. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan ya antara anime sama manhwanya cuy. Ya lebih tepatnya ada scene yang nggak ditampilin lah ya. Oke, jadi pas si Junho udah ngobrol sama si Go Gun-hee, sebelum pulang dia didatangi sama seseorang bernama Adam. Dia adalah agen senior dari birokrat hunter Amerika. Dia datang buat ngasih suatu informasi ke si Jinwoo. Pada awalnya si Jinwoo ini nolak, tapi pas dia dikasih tahu sedikit tentang informasi itu, akhirnya si Jinwoo pun menerimanya. Dia pun pergilah ke kantor tempat mereka cuy. Di sana Jinwoo pun disambut oleh wakil direkturnya yang bernama Michael Kenneth. Lalu setelah itu dia nawarin Jinwoo buat pindah ke negara Amerika cuy. Ya dengan kata lain dia diminta jadi hunter Amerika lah. Nah nggak sampai di situ, mereka juga ngedatengin seseorang bernama Norma Selner. Beliau adalah dia adalah satu-satunya orang yang mampu ningkatin kekuatan hunter melebihi batasannya. Dan si Jinwoo bisa ngedapetin itu, tapi syaratnya dia harus pindah ke Amerika. Lalu pas si Jinwoo ini lagi kebingungan, tiba-tiba si Selner megang tangan dia. Nah, untuk meningkatkan kekuatan hunter dia perlu 3 tahapan, dan ini adalah tahapan pertama cuy. Selner pun masuk ke alam bawah sadar Jinwoo buat nyari tahu batasan kekuatan dari Jinwoo. Tapi dia malah masuk ke dalam kegelapan cuy. Dan di sana dia ketemu seseorang yang menatapnya. Tatapan itu cukup ngebuat si Selner kayak ketakutan gitu. Padahal si Jinwoo sendiri nggak ngerasain apa-apa gitu. Lalu si Michael pun mempersilahkan si Jinwoo buat pulang, dan obrolan ini bisa diteruskan di lain waktu. Lalu pas si Selner ditanya kenapa, dia ngejawab, dia adalah seorang raja. Dia sangat kuat. Ketika aku melihat ke dalam dia langsung menatapku juga. Itu bukanlah Sung Jinwoo, tapi seperti kegelapan yang tidak terbatas yang berada di dalam tubuhnya. Dia menatapku dan dia tidak memiliki batasan. Nah, baru scene di anime nih. Pas si Jinwoo pulang, ternyata jalanan macet, dan pas diselidiki ternyata muncul gate tingkat B. Alhasil Jinwoo pun masuklah ke dalam gate itu ya. Yang ternyata pas si Jinwoo udah masuk, tiba-tiba gate itu berubah jadi red gate cuy. Itu artinya si Jinwoo harus ngalahin bosnya dulu baru bisa keluar. Nah, Jinwoo pun ngeluarin prajurit bayangannya. Alhasil terjadilah pertempuran antara pasukan Jinwoo ngelawan para kroco. Dan akhirnya semua kroco-kroco tadi habis dibantai oleh Jinwoo sama para pasukannya cuy. Lalu tak lama kemudian datanglah monster yang bahkan bisa berbahasa manusia. Monster itu marah karena Jinwoo udah ngebantai teman-temannya. Karena dia datang sama kawanannya. Di sini si monster itu kayak ngeremehin Jinwoo gitu, karena dia hanya datang sendirian gitu. Tapi Jinwoo bilang, sendirian? Haha, lucu sekali. Lalu keluarlah pasukan bayangan Sung Jinwoo dan pertempuran pun dimulai. Nah, singkat cerita, berkat kerjasama bawahan Jinwoo, akhirnya si pemimpin monster itu berhasil dikalahkan cuy. Pada awalnya dia berniat buat nginterogasi si monster itu, tapi sayangnya monster itu keburu mati cuy. Si Jinwoo pun ngira bahwa ini ulah sistem. Dia pun berniat buat nyari tahu semuanya. Diambillah sebuah kunci yang dia dapat dari kotak random, dan kunci itu bernama Key of Cartenon Shrine. Ya, yang pada intinya kunci ini buat masuk ke kuil Cartenon, double dungeon yang dulu ngebuat Jinwoo hampir mati. Jadi seolah-olah si sistem ini minta Jinwoo buat balik lagi ke sana gitu. Kalau semua ini udah direncanain, tentunya suatu saat nanti Jinwoo bakal ke sana cuy. Nah, beberapa saat kemudian si Jinwoo akhirnya datang ke kantor barunya. Di sana ada Jinho. Alhasil mereka pun ngobrol lah perihal keperluan-keperluan buat ngebangun guild baru, kayak duit, anggota, dan nama guildnya gitu. Di sini si Jinho ngerekomendasiin beberapa nama guild kayak Sung Jin Guild, Yong Sung Guild, The Friendship Guild, sama Jin Jin Guild. Tapi si Jinho malah ngerekomendasiin Solo Guild cuy. Nah, ngedengar hal itu tentunya ngebuat Jinho kebingungan. Lalu tiba-tiba ada suara ketukan dari arah pintu.
Dan ternyata orang yang datang adalah Hunter Cha Hae-in. Dia datang buat masuk ke guildnya si Jinwoo. Nah, karena masih penasaran, si Jinwoo nanya lagi cuy, kenapa sih si Cha ini pengen masuk ke guild dia gitu. Tapi si Cha nggak ngejawab apa-apa. Dia malah kayak kelihatan malu-malu gitu cuy. Terus si Jinwoo bilang bahwa guildnya ini belum punya cukup duit buat ngegaji hunter setingkat Cha Hae-in. Tapi si Cha ngejawab bahwa dia ini nggak begitu peduli tentang bayaran. Terus di sini si Jinwoo penasaran kan ya, nanya lagi dia apa alasan dia mau masuk guild. Lalu di sini Cha kebingungan lagi cuy, harus ngejawab apa kan. Dia nginget-nginget kejadian dari awal dia ketemu Jinwoo sampai pas dia diselamatin di Pulau Jeju kemarin. Ini kayaknya bau-bau percintaan cuy. Nah, ngebayangin semua itu tentunya ngebuat mukanya jadi merah cuy. Ngelihat hal itu tentunya si Jinwoo kebingungan lah. Dia tahu pasti si Cha ini nyembunyiin sesuatu darinya. Terus si Cha ngejawab bahwa dia pertama kalinya ngerasa nyaman. Jir, ini jawabannya kurang puas lah lagi-lagi. Nah, kemudian si Jinwoo ngasih tahu bahwa akan ada tes pendaftaran gitu. Terus si Cha dengan penuh keyakinan dia pun nanya apa tes pendaftarannya. Lalu si Jinwoo ngejawab bahwa dia bakal ngasih tantangan yang terkuat khusus buat si Cha Hae-in. Tanpa babi bu lagi, Cha Hae-in pun menyetujui tantangan itu. Akhirnya mereka pun pergi ke aula latihan pakai kekuatan teleportasinya milik Jinwoo coy. Nah, sesampainya di sana, si Jinwoo pun ngasih tantangan bahwa si Cha harus ngalahin prajurit bayangannya. Dia pun ngeluarin prajurit bayangan terbaiknya, yaitu si Igris. Padahal bukan si Igris ya. Di sini si Jinwoo sengaja aja karena dia pikir terlalu berlebihan lah kalau harus ngeluarin si Beru. Akhirnya dimulailah pertarungan yang cukup sengit antara si Cha sama Igris coy. Si Jinwoo juga sampai kagum sama kecepatan bertarungnya si Cha. Tapi pada akhirnya Igris berhasil dikalahkan coy. Lalu di sini Cha bilang bahwa si Jinwoo masih nyimpen prajurit terkuatnya. Dia mau Jinwoo ngesummon prajurit itu. Di sini Jinwoo bilang bahwa dia ini takut si Cha terluka. Tapi Cha Hae-in sama sekali nggak peduli. Dan alhasil Jinwoo pun ngeluarin prajurit terkuatnya, yaitu si Beru. Si Jinwoo pun nyuruh si Beru buat ngalahin si Cha tanpa harus melukainya. Alhasil kini pertarungan antara Cha Hae-in dengan prajurit terkuat akhirnya dimulai coy. Pertarungan mereka cukup sengit, tapi di sini Beru berhasil menghindar dari semua serangan Cha Hae-in tanpa bergerak satu langkah pun. Lalu pas si Cha ini udah agak terpojok ya, si Jinwoo nanya lagi apakah dia udah puas gitu. Tapi di sini Cha ngejawab bahwa dia masih bisa ngelanjutin pertarungannya cuy. Nah, pertarungan pun dilanjutkan. Ngelihat Cha yang belum nyerah, Beru akhirnya ngerasa diremehin cuy. Dia pun langsung maju nyerangan si Cha Hae-in. Akhirnya si Cha pun pakai serangan kombinasinya yang berhasil mendaratkan serangan ke tubuh si Beru. Tapi tiba-tiba si Beru ini kayak kehilangan kendali gitu cuy. Dia akhirnya mutusin buat ngebunuh si Cha Hae-in karena dianggap sebagai musuh cuy. Tapi untungnya pas si Beru ini mau nyerang si Cha, si Jinwoo berhasil nahan si Beru lalu merintahin dia buat berhenti. Lalu di sini Jinwoo bilang bahwa dia seharusnya jangan maksain diri karena ini hanyalah tes biasa. Jinwoo pun nanya kenapa dia melakukannya sampai sejauh ini. Tapi di sini nggak dijawab apa-apa. Apa mungkin kau tertarik padaku? Nah, sambil malu-malu si Cha ngejawab, benar, kupikir begitu. Anjay. Nah, ini jawabannya gue harapin tadi. Bersambung.